Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kelas absen dulu ya. Saya sakit. Rizky, Ramadan ya. Tolong yang ketua kelas ya, wakilkan cek keadaan Rizky atau sakit atau gimana ya, biar kita tahu apakah sudah sakit atau sebatas surat saja ya. Sebelum mulai materi ini, Pak sedikit menjelaskan ya. Kali ini sebelum masuk pokok bahasan, kita akan membahas materi minggu lalu ya, tentang etos kerja. Jadi Pak jelaskan dulu dalam tujuan pembelajaran ada yang namanya di situ di bab 1 ya. Bab 1 tentang etos kerja. Jadi ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu pertama Pak mengambil tentang mengidentifikasi Quran surat At-Taubah ayat 105. Itu di paket kalian di halaman 5. Dan memaknai atau mendefinisikan apa itu tentang etos kerja. Nah, silakan kalian buka di bab 1 tentang etos kerja di halaman 5. Sudah ya. Silakan di antara kalian ada yang ingin mewakilkan yang tadarus, silakan. Aurel ya, boleh. Silakan. Tunggu dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Quran surat At-Taubah ayat 105. Bagus ya, cukup baik dalam membaca hari buruknya ya. Silakan, ada di antara kalian mungkin yang putra yang ingin membaca arti dari Quran surah At-Taubah ayat 105? Ya. Boleh. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang-orang muslim, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah. Baik ya, tadi sudah ada yang tadarus, sudah ada juga yang mewakilkan makna atau arti dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Sekarang Pak ulangi tadarus yang sebelum Pak lanjutkan materi hari ini, mungkin kalian bertanya ya, mengapa kalian biasanya belajar di kelas tapi hari ini belajar di perpus? Kenapa hari ini kita menggunakan Infokus ya, biar proses pembelajarannya bisa kalian mengetahui yang makna teknologi dalam penggunaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian perhatikan di Infokus ya. Wa qul u'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa tasarudduna ila alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya ya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nya di sini berarti Allah ya. Nya di sini berarti Allah ya. Nah jadi Pak jelaskan yang namanya makna etos kerja itu bisa dikatakan karakter, watak, sikap. Yang etos kerja itu sendiri berasal dari bahasa etos.
atau bahasa Yunani yang memiliki karakter seseorang yang ingin bekerja tapi memenuhi semangat yang luar biasa, tentunya dalam hal positif. Jadi bekerja itu perkara di dunia, tapi hasilnya maknanya ialah mendapat diri kita menjadi orang yang positif. Kita bisa meningkatkan kinerja kita bekerja, dapat mengetahui apa itu arti dari sebuah keikhlasan dalam etos bekerja. Nah, sekarang kita lanjutkan makna atau sebabun nuzul Quran surah Taubah ayat 105. Di sini Allah mengatakan ya bahwasanya hal yang paling Allah suka ialah ketika orang Islam atau orang mukmin mengatakan bahwasanya kemudahan dalam hal yang Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dalam surah At-Taubah ya ayat berhubungan dengan ayat 102. Nah, sedangkan 105 di sini mengatakan bahwasanya manusia itu didorong untuk lebih mau sendiri atau menguasai amal atau pekerjaan mereka. Jadi Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Allah juga memantau apa yang kita perbuat. Jadi Allah mengetahui yang doib maupun yang nyata. Itu asbabun nuzul dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Silakan kalian buka di halaman lanjut ya, kita lanjutkan. Kalian buka di halaman 7 ya. Di situ ada makna ijmali ya. Yang pertama ya, bagian A, row 1, perintah untuk bekerja dan berkarya dengan penuh semangat dan motivasi yang tinggi. Itu dalam artian dalam etos kerja, kita bekerja menjadikan diri kita motivasi bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagian B adalah penegasan bahwa Subhanahu Wa Taala zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Itu mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang gaib maupun yang nyata. Dan yang ketiga atau bagian C, segala amal dan perbuatan kita akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan sesuatu perbuatan suatu saat nanti menjadi pertanggungjawaban bagi kita, apalagi ketika kita mengerjakan hal yang buruk maupun yang baik, itu akan menjadi timbal baliknya di akhirat. Lanjut bagian B, Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan segala amal dan perbuatan manusia pada saat hari perhitungan atau yang disebut dengan yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari kiamat. Baik, sebelum lebih mendalam membahas tentang etos kerja, ada yang ingin kalian tanyakan? Boleh, silakan. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi maksud dari penegasan Allah terhadap yang baik maupun yang nyata, yang pasti Allah maha melihat, sedangkan manusia tidak. Itu maksudnya bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan, baik yang baik yang gaib maupun yang nyata. Jadi kita apa yang kita kerjakan nanti suatu saat akan menjadi tanggung jawab bagi manusia itu sendiri dan diminta pada saat hari kiamat. Itu merupakan hari terakhir atau yaumul hisab, yaumul akhir. Bagus ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Ini ada lembaran instrumen pembelajaran pagi. Kalian sudah menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan tempat duduk kalian. Pak pengen kalian definisikan. Ini kertasnya adalah ini ada ya, jangan lupa nama kelompok di sini dibuat 1 sampai 5. Di sini ada kalian bisa memaknai tentang manfaat etos kerja, terus apa itu definisi etos kerja, dan materi yang berhubungan ya, Quran, surat atau hadis yang terkait. Ini Pak bagikan, Pak kasih waktu sekitar 5 menit pas lah ya, para saya boleh ya, bagikan ya. Duduknya jangan pindah-pindah gila ya. Kelompok jangan lupa. Ulangi lagi ya, pengertian etos kerja apa, kelompok kalian, terus manfaat etos kerja, contoh etos kerja ya, dan
Terakhir sumber Quran surat atau referensi. Jangan ajar ya. Ada yang sudah selesai? Proposal di mana? Selesai ya. Nomor 2, 3. Sudah, berarti kita lanjut ya. Silakan diskusinya dari kelompok 1. Tegak, berdiri, bacakan nama kelompoknya. Tegak. Ya. Tidak sih kok baik. Satu saja yang mungkin. Nah, silakan. Nah, silakan. Silakan. Hasilnya bacakan. Orang itu lagi. Satu Allah, dua kali takdiri, tiga natari amanda, empat episodenya. Kami di sini akan menjelaskan apa itu definisi etos kerja, manfaat etos kerja, contoh perilaku etos kerja, materi yang berhubungan. Definisi etos kerja bagi kelompok kami adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat etos kerja juga memiliki beberapa manfaat. Satu, meraih kesuksesan dalam etos kerja. Dua, disiplin dalam segala hal kebaikan. Tiga, memperoleh amal soleh. Empat, meningkatkan taraf hidup yang baik. Lima, mengembangkan kinerja dalam kesejahteraan etos kerja. Contoh dari etos kerja: satu, bersikap jujur dimanapun berada. Dua, bekerja tepat waktu. Tiga, selalu bekerja sama. Empat, meningkatkan wibawa dalam etos kerja. Lima, tauladan dan kebaikan komitmen dalam etos kerja. Bahan sumber materi etos kerja: Quran Al-Jumu'ah ayat 10, artinya apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Bagus ya. Lanjut nomor 2, boleh. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 2. Saya mewakili dari kelompok 2, yaitu nama-nama dari kelompok saya Ranti, Maila, Anessa, dan Indah. Yaitu contoh perilaku etos kerja. Contoh dari etos kerja: bekerja dengan hati yang ikhlas, hal ini dikarenakan dengan hati yang ikhlas pekerjaan akan terasa ringan, bernilai pahala dan amal soleh. Contoh kedua, bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, serta mencari rezeki. Contohnya, misalnya kita disuruh bapak ibu guru ke kantor misalnya. Kan itu banyak bapak ibu guru, kita tegur dan sopan berjalan di depannya menunduk, contoh seperti itu misalnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya contohkan dari contoh etos kerja. Saya demikian kesimpulan dari kelompok kami. Sumbernya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah yang syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya sendiri Aurel yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Aurel Alzakia, di sebelah saya ada Intan Nuraiza dan 2 teman saya Alia dan Sarmila Puspita.
Contoh etos kerja yaitu menjadi pribadi yang jujur, bekerja keras, mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, mampu bekerja sama dengan orang lain, percaya diri. Definisi etos kerja yaitu sikap yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja dengan cara profesional dan tidak asal-asalan. Manfaat dari etos kerja ialah bisa membawa pada kesuksesan karir seperti naik gaji, promosi jabatan, serta poin-poin positif lainnya. Bahan sumbernya dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yaitu, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diperintahkannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perjalankan. Lanjut kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang agama Islam tentang etos kerja. Perkenalkan, nama saya Gabi Altamirsa, dan saya ada Chelsea, Wahyu Lestari, dan Rama Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan apa itu definisi etos kerja, manfaat etos kerja, contoh perilaku etos kerja, materi yang berhubungan definisi. Etos kerja bagi kelompok kami ialah sikap yang ditunjukkan seseorang dalam profesional serta bertanggung jawab dengan wewenang yang dimiliki dalam etos kerja. Manfaat etos kerja juga memiliki beberapa manfaat. 1. Memiliki sifat berhasil baik dalam segala bidang. 2. Menerapkan keyakinan untuk berkala dalam etos kerja. 3. Mengembangkan sikap amanah yang akan rasa ringan mengenai pahala dan amal soleh. Contoh kedua bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati serta mencari rezeki. Bahan sumber materi etos kerja Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Artinya, kalian manusia makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat dari bumi, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Lanjut kelompok terakhir berarti ya. Silakan yang cowok jangan sampai kalah ya. Kami di sini menjelaskan apa itu definisi etos kerja, manfaat etos kerja. Baik, jadi kesimpulan saya tentang etos kerja adalah cerminan produktivitas, semangat, serta kedisiplinan di dalam diri, dan boleh melakukan sesuatu di dunia dan tidak melupakan akhirat. Boleh, silakan. Sekarang kita kembali ke materi kita tetap di etos kerja ya. Di sini sebelum Pak menutup pertemuan kita hari ini ya, silakan kalian melihat di layar infocus kita ya. Sebelum kita terlahir di dunia, Rasulullah SAW telah mencontohkan yang namanya bekerja itu dengan sungguh-sungguh atau dalam etos kerja ya. Di sini telah kita ambil kisah dari Rasulullah ya. Praktik kerja sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah berniaga. Berniaga itu artinya persamaannya dengan melakukan jual beli ya atau muamalah ya. Jadi berniaga itu sampai ke negeri Syam ya. Rasulullah SAW mengikuti pamannya yang bernama Abu Talib. Nah dalam hal ini demikian pula para sahabat, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Mereka juga merupakan figur suri tauladan kita dalam bekerja atau bekerja keras. Jadi demikianlah materi kita hari ini ya. Semoga apa yang Pak sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Baiklah, kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalian kembali ke kelas. Nanti ke pertemuan berikutnya nanti kita bahas pada saat materi yang berlanjutan.